wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hello Potato Wars. Stop, mari kita percepat. Yang belum nonton part 1 ada di atas. Tentu kita nggak perlu belajar lagi kayak SBMPTN. Kita nggak perlu belajar yang harus ini, cuma rapot aja sih, atau nggak sertifikat yang kamu punya pastilah kamu keterima gitu kan. Insya Allah kamu keterima, apalagi dijamin sekolahku itu kayak UB itu insya Allah keterima asal jurusannya beda gitu kan. Siapa sih yang nggak mau gitu kan, siapa yang nggak tergiur dengan hal kayak gitu, kayak siapa sih yang nggak mau, please gitu kan. Pengen banget tuh aku SNMPTN, kayak membanggakan gitu kan. Maksudnya kita ke orang tua, misalnya kita kayak ayah ibu kita terima SNMPTN, siapa yang nggak langsung gitu kan, amazing success gitu kan. Nah itu terus tuh kayak, cuman kan aku bilang lagi kayak, kan kita tetap pada prinsip kita mau di FIK, mau di UI gitu kan. Jadi ya mau nggak mau tuh ya harus gitu, maksudnya harus di sana. Kita harus punya namanya, kayak ketetapan, punya prinsip, punya pilihan tuh yang jangan goyah gitu, walaupun kan dikasih tawaran manapun gitu. Nah, temanku tuh oke gitu, kayak oke Tin, berarti nggak usah ya nggak usah lah. Kalau misalnya kamu memang mau kimia UI gitu, kalau kamu yakin kamu bisa ya oke gitu, jalanin aja gitu kan. Oke, kita akhirnya tetap gitu. Nah konsekuensinya kalau di sekolahku dulu tuh, kalau nggak salah tuh kayak semisal nggak pengen UB, cuman kita tuh kayak bisa masuk di kuota SNMPTN, nilai kita tuh bakal diturunin gitu. Jadi kayak diturunin biar teman-teman yang tadinya nggak bisa masuk kuota SNM, cuman dia pilihnya UB, dia tuh bisa masuk di kuota SNM gitu. Jadi dia bisa masuk jadi kuota SNM. Jadi kita yang tidak memilih UB dari awal tuh diturunin gitu. Jadi ya udah, ya mau di apa ya, nilai diturunin gitu kan. Cuman apa sih, aku denger info kayak gitu, cuman aku tuh kayak masih berharap gitu loh, semoga sekolahku tuh nggak nurunin gitu loh. Ngerti nggak sih, kalau misalnya kita bisa masuk SNMPTN UI, why not gitu kan, lebih membanggakan sekolah bukannya gitu kan. Cuman pada akhirnya emang nilai itu diturunin gitu kan. Cuman aku tuh berdoa gini sebelum pengumuman SNMPTN, ya Allah karena prinsipku kalau doa yang kita mau dan kita inginkan dan emang kita tuh udah fokus di situ, itu tuh kita harus spesifik. Misalnya spesifik mungkin gitu. Jadi aku doanya tuh kayak gini, ya Allah, semoga engkau masukkan hamba ke SNMPTN 2019 jurusan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Jadi selengkap itu aku berdoa setiap hari 5 waktu, setiap mungkin salat duha juga, salat sunnah itu juga kayak gitu doanya. Jadi semuanya tuh doanya itu aja satu. Cuman pas pengumuman SNMPTN yang kuota itu aku nggak masuk, terus aku kayak sedikit kecewa ya. Maksudnya emang kita berdoa itu kan emang tujuannya ke sana, tapi kita kayak nggak masuk. Aku oke gitu, kayak ya udah sih gitu. Emang sedikit kecewa, cuman ya gimana ya, kayak ya udah sih gitu kan, kayak ya udahlah terima aja gitu. Mau gimana, emang rumor awalnya emang nilainya diturunin gitu kan. Ya udah. Habis itu temenku ini yang tadi, dia tuh setelah pengumuman itu dia tuh senang gitu kan. Dia tuh kayak, seingat aku ya, dia tuh lompat-lompat gitu, kayak senang gitu kan nggak keterima kuota SNMPTN. Karena kalau kita keterima kuota SNMPTN otomatis kita harus ngubah pilihan kita ke UB gitu, biar keterima gitu. Terus nah seneng kan dia, akhirnya aku tuh merasa kayak dia senang, aku juga harus senang gitu. Ya udah deh, aku senang gitu kan. Kalau misalnya ya kita coba SBMPTN gitu, terus kita cobalah SBMPTN gitu kan. Terus setelah itu aku kayak kayak cobalah aku kan SBMPTN. Habis itu aku nyoba buat doa lagi gitu kan. Kalau semisal aku doa sama Allah, ya Allah semoga aku dimasukkan ke SBMPTN, diterima di SBMPTN 2019 di jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia gitu kan. Terus aku oke lah, kayak aku doa itu terus kuulang-ulang dengan usahaku yang menurut aku nggak seberapa dengan teman-teman yang emang niat gitu kan. Ada lagi temanku tuh yang kayak
wow, amazing. Niatnya tuh kayak ngerjain soal-soal UTBK, soal-soal yang tahun lalu, soal-soal apalah semuanya itu tuh kayak amazing banget gitu loh. Dia kayak setiap hari, setiap waktu itu selalu bawa buku gitu. Sedangkan aku orangnya nggak kayak gitu. Jadi kayak ya kalau nggak mood ya bodo amat gitu. Kalau nggak pengen belajar ya udah gitu. Kayak ya usahaku yang kayak gini, SBMPTN, oke lah gitu kan. Terus tuh kayak waktu kalau di sekolah itu kayak ada kayak tryout gitu kan, tryout latihan gitu. Nah setiap tryout kan sistem UTBK dulu tuh kayak nilai terus baru kita serahin ke universitas gitu kan, ke kampus gitu kan. Terus nilaiku tuh nggak pernah sampai yang namanya nilai standar di FIK gitu loh. Jadi kayak aku tuh kayak bener-bener nggak tau lah, bodo amat. Pokoknya ayah sama ibuku mau itu, cuman aku bisanya kayak gini gitu, nggak bisa melampaui kayak nilai UTBK 650, 700, 800 itu sangat-sangat bukan aku. Jadi ya udah deh, aku cuek aja. Ya udah nggak apa-apa, cuma segitu bodo amat gitu. Terus setelah itu kita SBMPTN, terus kita UTBK-nya 2 kali. Nilai pertama UTBK aku tuh cuma 602 kalau nggak salah. Terus nilai UTBK yang pertama 602, UTBK kedua itu 500 berapa gitu. Pokoknya rentangan 500 gitu kan. Terus tuh ya mungkin agak gimana ya, maksudnya kayak anak UI masa 500 UTBK-nya atau enggak 600 gitu kan, kayak enggak 700 kayak 800 gitu. Suatu hal yang masa kayak gini banget gitu. Tapi ya udah, aku kayak pede aja lah gitu. Jadi pas pemilih yang itu loh, kayak milih jurusan yang udah selesai UTBK 2 nilainya keluar, terus tuh kita milih jurusan, itu aku cuma pilih satu, Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Udah nggak ada yang lain, nggak ada pilihan kedua, ketiga yang disediain di bawahnya itu kan ada listnya. Itu nggak ada sama sekali aku pilih yang lain, cuma satu itu aja. Jadi kalian bayangin apa ya, gimana sih, kayak kalau nggak keterima berarti kan kalian nggak keterima SBM, ngerti nggak sih? Kayak kalau SNM nggak keterima, SNM udah nggak masuk nih, SBM nggak masuk, mandiri. Sedangkan aku tuh kayak kalau mandiri, aku menurut aku ya mungkin maksudnya nggak apa-apa sih gitu. Cuman kalau di pandanganku tuh kayak menurut aku nggak usah lah gitu, kita jangan sampai menyusahkan sampai mandiri gitu loh. Kita cuma cukup SBM gitu kan, kayak ya udahlah cukup aja sampai situ, nggak usah lagi berjuang di mandiri di jalur-jalur lain gitu kan. Terus ya udahlah aku SBM, ya udah itu Fakultas Ilmu Keperawatan UI itu. Terus ya udah nunggu kan, tinggal nunggu. Terus waktu nunggu itu ayahku bilang, gimana kalau daftar juga di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, FIK juga. Karena ada saran dari keluarga gitu kan, dari sepupu-sepupu yang juga di keperawatan itu bilang keperawatan yang bagus di Jakarta itu kalau nggak di UMJ itu di UI gitu. Jadi ya udah aku daftar juga di UMJ gitu. Terus daftar di UMJ pun alhamdulillah tuh keterima gitu. Dan aku tuh menurut aku senang di sana. Maksudnya kenapa senang di sana? Karena di sana tuh pertama tesnya itu kayak ngaji, terus tuh kayak pokoknya dites jalan, dites semua tuh dites gitu. Terus ada rumah sakitnya juga deket gitu kan, kayak cuma belakangan gitu kalau nggak salah. Belakang, kayak cuma jalan ke belakang aja sebentar. Itu udah rumah sakit. Kayak itu menurut aku udah seneng banget gitu. Udah nggak apa-apa lah kalau aku nggak keterima UI, aku di sini aku udah bangga gitu, udah bangga karena teman-temannya juga asik. Waktu tes tuh udah kenalan, teman-temannya asik, terus tuh enak-enak lah pokoknya, insya Allah lah luar biasa gitu di sana. Terus tuh setelah di sana aku tuh itu kalau nggak salah UMJ itu pengumumannya lebih cepat daripada di UI gitu kan. Ya udah pas di UMJ aku tuh gini kan, pas hari pengumuman itu aku inget banget, aku doa kayak gini, ya Allah, Engkau itu tidak pernah mengecewakan hambanya. Engkau itu tidak pernah membuat hamba itu sakit hati, menangis gitu kan, karena masalah sekolah. Hamba itu tidak pernah ditolak di sekolah manapun selama hamba hidup ini, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA itu Engkau tidak pernah tidak meluluskan hamba gitu loh di sekolah-sekolah yang hamba inginkan gitu. Terus tuh pengumuman lah kan, habis pengumuman ya udah deh pengumuman. Terus tuh aku lihat alhamdulillah amin keterima, itu seneng banget. Terus beberapa hari itu
kayak agak balapan sedikit gitu loh sama pengumuman SBM, terus sama pembayaran buat kita tuh setuju kita masuk di UMJ tuh. Terus tuh setelah itu kan kita udah ya, maksudnya udah alhamdulillah seneng, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya aku nggak di UI pun aku udah punya cadangan gitu, setidaknya aku punya cadangan itu gitu kan karena selama ini kayak waktu SNM SBM aku nggak punya cadangan gitu kan. Terus tuh pas aku datang ke Jakarta ternyata aku punya cadangan itu, mau UMJ FIK ya udah alhamdulillah gitu kan, keterima juga. Jadi kalau misalnya UI pun enggak, ya udah gitu. Di saat itu aku sempat kayak ngelupain gitu, istilahnya kayak ya udahlah UI bodo amat gitu, kalau nggak keterima ya aku udah keterima di sini, aku kuliah tahun ini gitu. Ya udah alhamdulillah. Habis itu pengumuman kan SBMPTN. Nah, pengumuman SBMPTN tuh gimana ya, nilaiku tuh juga udah rendah kan. Jadi orang tuaku tuh kayak udah nggak yakin gitu loh, kayak udah ya udahlah pasrah, yang penting udah UMJ, alhamdulillah bersyukur gitu kan. Cuman waktu sebelum pengumuman SBM tuh juga disuruh sama sepupuku itu buat daftar di SIMAK UI. Tapi aku bilang kalau daftar di SIMAK, misalnya aku keterima SBM, alhamdulillah amin, insya Allah gitu kan, kayak eman gitu duitnya buat masuk di SIMAK, maksudnya buat bayar SIMAK gitu. Jadi nggak usah SIMAK gitu. Kalau misalnya nggak dapet ya udah kan, yang penting ada UMJ gitu kan, nggak usah UI gitu. Nah ya udahlah, nggak daftar SIMAK. Terus pas di pas hari pengumuman hari H SBMPTN, orang tua aku tuh ngajak ke Cilacap, karena gimana sih, selain ayahku tuh ada dinas juga kayak kayak dihibur gitu loh kalau misalnya nanti aku nggak keterima, jadi dihibur dari awal gitu loh, di awal. Jadi ya udah sih, aku kan orangnya ya kayak tadi ya, cuek aja, kayak iya bodo amat sih kalau nggak keterima, yang penting aku udah UMJ, bodo amat, yang penting aku kuliah tahun ini, mau dimanapun itu I like it gitu kan. Nah udah, terus pas pengumuman lah itu kan, terus tuh kan karena aku nggak pengen, maksudnya nggak pengen lihat lah, nggak usah, nanti aja tunggu sampai di Cilacap baru melihat gitu. Cuman aku agak kepo gitu kan, kayak pengen lihat reaksi teman-teman yang keterima tuh gimana sih gitu kan. Ya udah aku bilang lah ke orang tua aku, pengen hotspot, pengen lihat teman-teman gitu kan, gimana sih tanggapan yang mereka keterima tuh, kayaknya seru gitu kan. Ya udah aku buka lah grup SMA kan, banyak tuh yang keterima kan. Terus so, aku tuh kayak komen-komen kayak selamat loh Lili gitu kan, kayaknya biasa lah, kayak ciwi-ciwi luar biasa ini gitu kan. Ya udahlah aku komen-komen. Terus tuh temenku yang tadi aku ceritain di Kimia UI itu, dia tuh muncul kan, dia keterima. Aku kan kayak wah luar biasa, aku kasih semangat, aku kasih ya ucapan selamat, semangat dan lain sebagainya lah, kayak wah luar biasa, congrats, luar biasa banget sih kamu gitu kan. Terus tuh dia ngomong lah di grup gitu kan, aku kan belum ngecek, maksudnya aku nggak pengen ngecek gitu, nanti aja tunggu, karena aku males gitu kan kalau di jalan, kayak nggak usah lah. Terus tuh, dan keyakinan orang tua juga keyakinanku kayak paling nggak keterima gitu kan dengan nilai SBM gue segitu. Terus pas di temanku ini bilang kayak Fatin lo juga keterima re gitu kan. Terus aku kan kayak mana ada kayak gitu kan di grup SMA, ya mana ada lo, aku belum lihat, aku bilang kayak gitu kan, aku belum lihat. Langsung tahu dari mana kamu kayak gitu, kok bisa-bisanya menyebarkan hoax gitu kan, langsung hoax aja gitu kan. Cuman temanku bilang gini, loh Tin, kan aku punya yang itu, apa namanya, yang apa sih, nama-nama yang nomor-nomor itu kan. Jadi aku pernah kayak sharing sama dia apa kalau nggak salah, itu tuh kayak tentang nomor-nomor itu gitu. Terus tuh ya udah deh, aku nyobain gitu, kayak gitu kan, kayak kok kamu tahu, aku juga pengen lihat. Nah dia tuh nge-screenshotin hasil googling dia itu kan, itu ternyata beneran keterima. Cuman kan aku kayak kayak tipu-tipu orang ini kayak gitu loh, kayak astagfirullahaladzim, Allah, nggak boleh tipu-tipu, nggak boleh merasa bangga dulu Tin kayak gitu kan. Terus tuh aku pengen ngecek sendiri lah gitu kan, kayak aku pengen ngecek lah lo kayak gitu. Ya aku buka laptop, untung dia waktu itu bawa laptop kalau nggak salah di mobil, buka laptop. Terus aku searching kan, so aku bilang lah ke orang tua kan, itu aku dikasih tahu loh sama temanku kalau keterima, langsung dia tahu ID ku gini-gini kan. Terus tuh langsung sama ibu tuh kayak, masa sih, coba kamu cek sendiri, nanti kamu dibohongin lah Lili. Ya udah aku kayak ya udah deh cek sendiri gitu kan. Akhirnya aku cek di jalan kan, cek
Terus aku buka, ya Allah ya Rabbi ya Tuhan gitu kan, kayak alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah terima gitu, kayak rasanya tuh kayak ngambang gitu, kayak otak kayak gitu. Kayak gimana ini perasaanku. Aku nggak tahu gimana ya, kayak gimana sih perasaan orang yang tadi orang tua udah yakin loh nggak diterima. Coba bayangin, saya bukan kalian doang yang nggak yakin, orang tua juga nggak yakin, sampai kalian diajak jalan-jalan, gimana coba rasanya, terus tiba-tiba keterima, rasanya tuh kayak terbang. Kayak gitu. Terus di situ reaksinya tuh ayahku yang lagi nyetir tuh kayak alhamdulillahirrahmanirrahim kayak gitu kan. Terus tuh ibuku tuh nangis. Biasalah ibu-ibu ya, mellow sedikit gitu, nangis gitu, gak nyangka. Soalnya ibuku tuh juga impiannya dulu tuh pengen masuk UI, cuman nggak tercapai gitu, jadinya masuk di kampus lain gitu kan. Ya udah ya kan, akhirnya aku alhamdulillah bisa membanggakan gitu loh, masuk di UI insyaallah gitu kan. Nah disitulah, nah kita kan udah perjalanan di Cilacap ya, aku kira itu kalau misalnya kita udah SBMPTN nanti tuh baru beberapa hari kemudian gitu loh, kalau misalnya mau nyerahin berkas dan lain sebagainya. Ternyata di hari itu juga tuh kita udah langsung disuruh ngurus, dan langsung tanggal berapa gitu, pokoknya deket-deket itu langsung yang masalah kita mau bayar UKT berapa gitu kan, itu tuh langsung pokoknya diurus langsung gitu loh setelah kita diterima gitu kan. Ya kan gimana sih, kita tuh lagi di Cilacap gitu loh, mau liburan ceritanya, tapi malah terpotong dan akhirnya pulang deh gitu kan. Cuma 1 hari apa di sana. Terus tuh di hotel tuh kan, kayak di Cilacap di hotel tuh diteleponin sama teman-teman kayak gimana Tin perasaannya lalala gitu. Cuman aku kan kayak ya gimana loh perasaannya ya kayak gitu ya bangga, maksudnya kayak ya udah alhamdulillah bersyukur sedikit gitu, nggak ada kayak luar biasa gitu, nggak kayak gitu. Karena aku juga nggak, kan emang bukan kayak sesuatu yang bukan aku impikan dari SD, dari kecil tuh aku pengen di UI itu enggak. Jadi aku punya rasa yang kayak ya udah gitu, alhamdulillah bersyukur aja kita bisa dimasukin ke sana dengan jalur SBMPTN ini, nggak disusahkan lagi dengan kita masuk di mandiri gitu kan. Ya udah aku ngurus berkas, alhamdulillah udah deh, jadi aku masuk di FIK UI. Jadi gitu deh ceritaku. Semoga kalian bisa termotivasi ya, semoga kalian tuh bisa sedikit semangat gitu ya, untuk teman-teman, untuk adik-adik, untuk yang mau memasuki jenjang kuliah tuh. Itu ceritaku dengan berbagai macam hal yang kayak tadi dijatuhkan, direndahkan, nggak ada dikasih semangat lah istilahnya, cuman bisa ya alhamdulillah gitu kan, dengan yang tadi aku prinsipkan. Kalau misalnya kita dengar apa kata orang tua, insya Allah tuh dimudahkan jalannya kita, walaupun tadinya kita tuh nggak mampu gitu, tadinya kita tuh dilihat nggak mampu sama orang-orang, cuman kalau doa dari orang tua insya Allah Allah mudahkan gitu jalannya. Jadi semoga kalian bisa termotivasi. Sekian dari aku, maaf kalau lama. Makasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you in next video.